Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sahabat YouTube dimanapun berada. Pada malam kali ini kita agak istimewa, dan mungkin juga ini hal yang baru di channel kita. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kita sudah bertandang ya ke Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Gunung Mesir. Bersama kita malam ini telah hadir di hadapan kita semua pengurus Masjid Al-Hidayah, Bapak Marhen Harjono. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam ini kita akan berbincang seputar kiat-kiat Masjid Al-Hidayah dalam memakmurkan masjid dan juga untuk mengundang jamaah untuk hadir di sini. Karena Masjid Al-Hidayah ini di Bengkulu Selatan khususnya ya Pak Ustadz sudah lumayan cukup terkenal. Hampir setiap bulan bahkan terkadang setiap minggu ini menjadi tujuan terutama jemaah tabligh yang sering melakukan berbagai aktivitas dakwah dan ibadah di sini. Bagaimana sejarah masjid ini Pak yang pertama? Baik, terima kasih kepada Bang Dian Utama yang telah mampir dan bersilaturahim ke masjid kami ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sebenarnya masjid ini dibangun oleh seseorang, dibangun oleh Pak Haji Mudin. Beliau bersedia untuk membangun sebuah masjid di Gunung Mesir ini dengan modal beliau sendiri dan diwakafkan untuk masyarakat. Sebenarnya ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Cerita sedikit ya. Kata beliau, saya waktu muda dulu itu ada seorang preman, lebih kurang gitu kan, preman dari segi belum mengenal agama. Tapi beliau akhir ini beliau menyadari bahwasannya, kata beliau, hidup ini akan berakhir. Maka seluruh harta yang begitu banyak yang beliau miliki itu digunakan untuk membangun masjid ini. Sehingga termasuk lahannya, tanahnya. Dari lahan beliau beli, kemudian dibangunkannya masjid yang begitu megah ini. Nah, lebih kurang pembangunan ini dimulai dari tahun 2018. Dari 2018 silam, dan ini pembangunnya hampir mencapai 1 tahun beliau bangun. Hampir 1 tahun ya? Hampir 1 tahun. Dan masjid ini hampir anggarannya itu kata beliau hampir mencapai 2 miliar. Dari harga tanah sampai ke perlengkapan di dalam. Jadi itu kronologis pembangunan masjid ini. Dan sekarang ini bukan untuk pribadi, tapi kita gunakan untuk memakmurkan masyarakat di sekitarnya, khususnya di RT 5 Gunung Mesir ini. Jadi itu bentuk masjid ini. Jadi kalau untuk ke masyarakatnya, ke warga, ke jamaah, itu program-program apa aja yang istimewa lah di Masjid Al-Hidayah ini? Iya, alhamdulillah oleh Pak Haji sendiri, Pak Haji Mudin, itu untuk kepengurusannya itu diserahkan kepada masyarakat kami di sini. Nah, kebetulan pengurusannya itu beliau amanahkan kepada yang muda-muda. Nah, banyak yang boleh dikatakan beda dengan masjid lain untuk Masjid Al-Hidayah ini. Pertama, tentang pembangunan. Kalau kami berprinsip bahwasanya pembangunan itu tidak harus membangun fisik, tapi kita bangun kepada pembangunan moral. Nah, ada beberapa unggulan di masjid ini. Yang pertama, dari segi kesejahteraan masyarakat, kita hampir setiap Jumat itu mengadakan makan siang kan? Ya, kalau tidak makan siang kita sediakan snack untuk para jamaah yang telah selesai melaksanakan sholat Jumat. Itu untuk jalan. Kemudian yang kita lakukan juga di masjid ini untuk masyarakat setempat dan jamaah ya, kita itu menyediakan anggaran 15-20 juta bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kebutuhan menikah. Misalnya saya ingin menikahkan anak, nah itu kita pinjam duit. Oh, jadi ada kas masjid? Ada kas atau memang dana apa namanya itu? Itu kami buat dalam dana bentuk talangan atau dana apa? Kan itu dalam bentuk dana masjid lah, lebih kurang kan. Ini kita carikan uangnya, lalu uang ini kita gunakan untuk kegiatan masyarakat. Boleh dipinjam untuk kebutuhan yang mendadak, misal kita gunakan untuk mantenan atau nikahan. Termasuk sakit atau misalnya? Itu kalau untuk sakit itu ada dana tersendiri bagi warga kita yang ada misalnya mendapat musibah, sakit, ada masuk rumah sakit segala macam, itu kita sediakan dana tersendiri untuk membantu. Itu sumbernya dari mana?
Kalau sumbernya itu pertama dari para donatur ya, dari para donatur, kemudian banyak dari infak karena kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Banyak jamaah dari luar itu, Pak, dah saya menyumbangkan uang sekian, mohon digunakan untuk program-program kalian. Jadi saya tertarik yang masalah misalnya ada uang yang bisa uang kas yang bisa dipinjam oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan misalnya nikahan, bekerja, berkaguan lah bahasa kita. Nah, jadi itu warga mana aja gitu? Ada batasan teritorial sendiri misalnya khusus RT 5 Ya, Bunda Mesir atau untuk saat ini cakupannya? karena program ini baru kita mulai pada tahun ini, jadi kita gunakan dulu untuk warga RT 05. Dan ini lumayan luas, masyarakat lebih kurang sampai 90 KK ya. 90 KK yang bisa menggunakan dana itu. Silakan Itu pernah udah mulai ya. Sudah mulai. Sudah Ini berjalan, alhamdulillah ada 2 orang yang sudah mulai pinjam dan mereka sangat terbantu sekali dengan program ini. Menariknya dengan kita pinjamkan uang segitu, mereka akrab dengan pengurus masjid, akhirnya mulai datang maghrib, mulai datang isya, kemudian waktu-waktu lain mereka mulai datang ke sini. Jadi seperti itu untuk program ini. Kemudian program lain yang sangat kami banggakan itu adalah kita mendata di sini ada nggak anak yatim kemarin. Apabila ada anak yatim kita data dan baru kita berikan beasiswa untuk anak yatim khususnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Itu beasiswa bentuknya seperti apa? Bentuknya kita berikan berupa uang. Itu 1 bulan itu kalau nggak salah ya itu bendahara yang ngurusnya. Itu kalau nggak salah sekitar 100.000 sebulan untuk anak yatim. Berapa orang masyarakat RT 5? Yang di sini Yang sudah terdata sama alhamdulillah tidak begitu banyak, sekitar 2 orang atau 3 orang. Apabila ada lagi misalkan dapat musibah kebetulan menjadi yatim, itu segera kita backup lagi. Ya seperti itu untuk program-programnya. program-program sosial. Jadi masjid ini di samping untuk program-program ibadah juga ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang itu juga sebenarnya bisa menjadi pemancing ya, stimulus lah, stimulus untuk masyarakat untuk beribadah di masjid ini. Betul. Itu Pak, saya yang tadi katanya pengurusnya yang muda-muda semua. Ya. Itu Jadi gimana? Bisa diceritakan sedikit lah. Jadi gini ya, kita kalau melihat masjid-masjid lain yang anggap aja masjid di desa itu rata-rata pengurusnya sudah tua-tua, sehingga dia tuh untuk bergerak lebih jauh itu mungkin keterbatasan dengan fisik ataupun tenaga. Nah ini kita cari pengurusnya itu yang umurnya lebih kurang antara 30 sampai 40 tahun lah, atau 30 sampai 35 tahun yang masih energik, sehingga bisa mencari donatur sana donatur sini kan, kemudian bisa membuat program yang mungkin dikatakan inovatif lah untuk kedepannya. Jadi seperti kita Jadi cari kalau mudah-mudah. Pak Marhen sendiri di sini Ya, alhamdulillah langsung saya jadi pengurus. Oh ya, kalau saya di sini kebetulan ditunjuk oleh masyarakat dan juga disahkan oleh yang mendirikan masjid, ditunjuk sebagai imamnya gitu. Imam. Yang untuk saat ini. Masjid Ahli. Terus Pak, ini kan juga menjadi pusat, bukan pusat lah sebenarnya, terlalu berlebihan pula kalau saya sebut ini. Sering dikunjungi jamaah-jamaah tabligh. Itu gimana ceritanya sampai jamaah tabligh dari berbagai daerah, berbagai kabupaten, berbagai penjuru, bahkan terkadang juga dari luar negeri ya, yang kesini juga. Ya. Itu bagaimana? Jadi- Sampai masih banyak loh Bungkus Selatan. Kenapa yang menjadi daya tarik itu masjid? Jadi begini ya, ada masjid tertentu kadang-kadang anti atau lebih kurang menutup dirilah terhadap jamaah lain ya. Bagi kita mereka untuk datang ke sini sudah alhamdulillah. Jadi mau jamaah tabligh ataupun yang lain, ketika mereka niatnya untuk membangun masjid dan meramaikan masjid, kita fasilitasi. Rumahnya kemarin kita fasilitasi, kemudian tempat makannya kita fasilitasi. Bahkan yang nginap sini, yang agak lama itu udah kita carikan lauk pauk yang segala macam. Kita fasilitasi. Artinya kita tidak menutup diri dari jamaah yang lain. Kita terima. Tapi kita bukan juga ya, misalnya masjid khusus jemaat tabligh. Enggak, ini masjid masyarakat, tapi ketika ada jamaah tabligh yang datang sini dan kebetulan kita ramah tamah dengan mereka, akhirnya kawan-kawan pengurus jamaah tabligh di mana ini merekomendasikan untuk datang ke sini. Ya kita hormati mereka. Atau seperti ini, masjid-masjid lain kan ada yang memang lebih jelas identitasnya. Ya. Masjid kita ini, kalau boleh tahu ini masjid dengan identitas lebih dekat ke Muhammadiyah, ke NU, atau ada juga misalnya Jatmi atau LDI misalnya, kira-kira seperti itu. Kita basicnya kemana? Lebih dekatnya itu. Kita ini semuanya ada, NU ada, kemudian Muhammadiyah ada.
Jadi lengkap sih, tapi tidak terkhusus untuk masjid ini adalah masjid Muhammadiyah atau ini masjid NU. Tapi semuanya ada NU ya, alhamdulillah ketika ada yang bisa kunutan, imam kita kunutan. Kalau tidak bisa ada kunutan ya udah kita biasa aja. Jadi tidak identik dengan satu golongan, tapi semuanya kita pakai sini. Udah pokoknya Muhammadiyah datang sini, NU datang sini tidak masalah. Atau yang ya, ormas Islam ormas lainnya yang juga lain, persilakan. ya kita persilakan datang sini, kita ramaikan. Ada juga dari kawan-kawan salafi itu untuk mengisi pengajian hari Jumatan, mau kita silakan, kita terima ilmunya, kita sangat welcome dengan golongan-golongan. Yang penting kita meramaikan masjid, kemudian masyarakat tertarik untuk masjid, dan juga masjid ini memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat seperti di Bang Abdian Utama. Kalau untuk ini kegiatan-kegiatan rutin ya, di samping ibadah-ibadah rutin, sekarang apakah ada pengajian-pengajian khusus untuk warga sini, misalnya setiap hari apa? Ya, kalau pengajian itu alhamdulillah setiap sore itu biasa ya, itu rutinitas pengajian ibu-ibu, kemudian pengajian anak-anak, kemudian kalau malam-malam kita habis maghrib ya, kita membahas tentang hadis, kemudian kalau seminggu sekali itu ada pengajian dari luar kita datangkan gitu. Pokoknya ada taklim lah, lebih kurang seperti itu. Ya mungkin Pak, closing statement dari Pak Imam terkait dengan mungkin untuk memberikan motivasi, semangat atau kepada kaum muda dan masyarakat dalam memakmurkan masjid dan memberikan inovasi-inovasi terhadap kemakmuran masjid sendiri, apa Pak? Ya. Pesan terakhirnya. Pesan terakhir bagi saya sebagai pengurus masjid ya, kita jangan terbatas terhadap kegiatan ritual saja di masjid. Contohnya kita sembahyang, habis pulang, habis itu ketika ada uang pembangunan kita bangun ini bangun itu tanpa memikirkan kemakmuran masyarakat. Maka yang terbaik itu untuk sekarang ini ya, mari kita jual program sebanyak mungkin, program yang inovasi, kemudian program yang dapat membangun masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa ke masjid dan bisa memakmurkan masjid, dan juga ketika di masyarakat itu terjadinya masyarakat yang aman, tentram, kemudian mereka yang beriman dan bertakwa. Itu sebagai closing bagi saya Pak Abdian Utama. Demikianlah sahabat YouTube dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini kita telah berbincang-bincang santai pada Pak Imam Masjid Al Hidayah, Kelurahan Gunung Mesir. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang kita sampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi motivasi, bisa menjadi asbab hidayah kalau bahasanya untuk kita semua, terkhusus saya pribadi. Siap. Demikianlah, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.